Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu, ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, silahkan Mas Rafa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Rafa sudah dengan bagus memimpin doa pagi hari ini. Oke, selanjutnya ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Selanjutnya, Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Nah, hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Siapa anak-anak? Oh iya, tadi Mbak Yula izin, ibunya berkata kalau dia sedang sakit. Oke. Nah, ini untuk perhatian anak-anak semua bahwa kita harus menjaga kesehatan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem, ya, harmoni dalam ekosistem, atau yang biasa kita kenal rantai makanan. Apa sih itu rantai makanan? Nah, kita perhatikan. Pak Guru pengen tanya ini, andai kata, ya, kalian lapar, coba Mas Andi, kalau Mas Andi lapar, kira-kira yang kamu lakukan apa? Kekurangan energi, ngapain dulu kalau lapar? Biasanya ngapain kalau lapar? Makan dulu, ya toh, sebab makhluk hidup butuh energi, gitu ya. Kenapa kalian harus makan? Coba dijawab, Mas Hafiz. Kenapa kok harus makan? Supaya tubuh tercukupi energinya, itu ya. Terima kasih Mas Hafiz. Selanjutnya, nah, jika kalian lapar, kalian lapar tapi tidak makan, dipaksa supaya lapar, apa yang terjadi kira-kira Mas Rafa? Bisa pingsan, lemas, ya toh, karena kelaparan. Nah, itu tadi pembukaan dari kita tentang materi pagi hari ini. Oke. Nah, yang sudah Pak Guru katakan tadi, hari ini kita belajar tentang harmoni dalam ekosistem atau rantai makanan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, yuk kita baca bersama-sama ya. 1. Yang kedua, nah, itu dua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak nanti diminta untuk bisa menganalisis hubungan sesama makhluk hidup. Apa sih itu hubungannya? Nanti kita pelajari bersama. Yang kedua, mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana proses dari transformasi antar makhluk hidup itu dalam sebuah ekosistem.
ekosistem. Itu tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, biar semangat, kita ice breathing dulu. Kita tepuk semangat bersama-sama. Itu ya. Ayo Pak Guru, pimpin, tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Itu ya, atau yang kita kenal dengan sebuah rantai makanan. Nah, sebelum masuk ke kegiatan inti, nah, ini Pak Guru sudah mengelompokkan kalian ke dalam 3 kelompok, ya, sesuai dengan gaya belajar kalian yang sudah Pak Guru lakukan diagnostik awal kemarin, ya. Ada yang kelompok kinestetik, yang sebelah tengah ada kelompok visual, dan yang sebelah kiri kelompok audio visual. Nah, nanti kita belajar bersama sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Itu ya. Sebelumnya, ayo kita lihat dulu Pak Guru punya apa ini di depan. Nah, perhatikan, ada 2 orang sedang bermain di taman. Perhatikan coba, ada apa itu? Si baju merah dan si baju biru sedang bermain di taman. Nah, sekarang Pak Guru tanya, Mas Latif, ya, kan Mas Latif sebutkan satu saja, Mas Latif, hewan apa sih yang ada di lingkungan rumahmu? Ayam. Coba Mas Beber, hewan apa Mas yang ada di lingkunganmu? Kucing. Terus apakah hewan-hewan itu memerlukan makanan? Perlu ya. Bagaimana cara dia untuk hidup? Caranya dia untuk hidup bagaimana? Memakan. Apa yang dimakan? Coba kalau ayam makme apa Mas Latif? Hah? Apa? Lipur. Betul sekali, lipur. Makanannya ayam, atau bisa juga geda, ya, itu termasuk makanan ayam. Kalau kucing, tadi siapa yang jawab kucing? Mas Bedar. Makannya apa Mas kalau kucing? Apa? Ikan. Ya, kalau kucing makan ikan. Ya, ada lagi kalau tidak ada ikan, kucing biasa makan tikus. Banyak macam-macam. Itu tadi ya, itu tadi cara bagaimana makhluk hidup. Ya, cara bagaimana makhluk hidup untuk bertahan hidup. Ya, dia memerlukan energi. Ada yang memakan hewan lain, ada yang memakan tumbuhan. Yuk kita lanjut. Oke. Nah, sekarang ya, untuk memperjelas pemahaman kalian tentang apa sih itu rantai makanan, mari kita simak terlebih dahulu apa itu rantai makanan. Kita akan menyaksikan sebuah video mengenai rantai makanan. Silakan bisa disimak dengan tertib dan baik supaya paham. Nah, ya, itu tadi anak-anak sudah melihat video pembelajaran mengenai rantai makanan. Ya, sekarang Pak Guru tanya, kita bahas bersama-sama ya. Di dalam video tadi, ya, ekosistem rantai makanan itu ada dibagi menjadi 2 secara garis besar. Ya, ada yang namanya produsen dan yang kedua konsumen. Oke, sekarang Pak Guru tanya, Mas Rafa,
Produsen, contohnya apa Mas Rafa? Padi. Apalagi Mas Rafa? Jagung. Ada lagi? Rumput. Ya, betul sekali. Itu ya, itu contoh dari produsen. Sekarang yang konsumen. Coba Mas Ranu. Mas Ranu, bisa tidak menyebutkan dari konsumen? Apa? Ular. Pintar sekali. Jadi di dalam sebuah rantai makanan dibagi menjadi dua, konsumen dan produsen. Produsen adalah makhluk hidup ya yang bisa menciptakan makanannya sendiri. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Mas Rafa, tumbuhan, rumput, padi, jagung, itu kan dia bisa menciptakan makanan sendiri. Nah, terus yang konsumen bagaimana Pak? Konsumen itu tidak bisa menciptakan makanan sendiri. Terus dia seperti apa untuk memenuhi energinya? Dia membutuhkan makhluk hidup lain untuk memenuhi energi. Nah, itu ya, itu tadi singkat mengenai video pembelajaran rantai makanan. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke gaya belajar sesuai dengan tipikal kalian masing-masing. Nah, yang pertama ada kelompok kinestetik, visual, dan audiovisual. Pak Guru ke kelompok visual terlebih dahulu. Nah, ini Pak Guru punya sesuatu untuk kelompok visual. Oke, silakan dibaca dulu untuk kelompok visual. Dibaca dan dipahami. Selanjutnya, Pak Guru ke kelompok audiovisual. Pak Guru juga punya sesuatu ini untuk kelompok audiovisual. Ini satu kertas buat dua anak ya. Kita akan belajar sambil bernyanyi. Yang untuk kelompok audiovisual ya, kita akan belajar sambil bernyanyi. Kita akan bernyanyi dengan liriknya rantai makanan, tapi nadanya diubah pakai nada anak kambing saya. Contohnya seperti ini Pak Guru contohkan ya. Dengarkan ya. Nadanya nanti seperti ini. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di. Nah, seperti itu ya. Bisa nggih? Kita coba pakai lagu, kalian mendengarkan dulu sebelum nanti praktek. Itu ya nadanya nanti ya. Coba kita yang nyanyikan kita semua. Oke, siap ya? Pak Guru ulangi lagi lagunya. Kita bernyanyi bersama-sama. Yang kelompok lain, kelompok visual, kalau misalnya membacanya sudah selesai bisa ikut bernyanyi juga. Ya. Kelompok kinestetik juga boleh ikut bernyanyi. Oke. Terima kasih. Itu ya, kita sudah bernyanyi bersama dari sebuah lagu rantai makanan dengan nada anak kambing saya. Oke, tadi kelompok visual sudah, kelompok audio visual sudah. Sekarang Pak Guru ke kelompok kinestetik. Pak Guru punya sesuatu juga ini. Silakan Pak Guru minta perwakilan saja yang maju. Yo, kelompoknya siapa? Nah, sekarang coba kalian lihat teman kalian.
Kalian geser ke sini nak, coba nak geser ke sini biar tidak menghalangi sinarnya, tidak terhalang sinar. Nah, coba kalian urutkan, sudah urut belum? Dari yang paling kiri produsen sampai ke pengurai, sudah belum? Nah, yang kelompok yang lain bisa memperhatikan. Ini penampilan bermain peran dari kelompok kinestetik. Ya, di sini kita lihat bersama-sama. Ada rumput, ada tikus, kemudian elang dan pengurai, yaitu sebuah jamu. Nah, kira-kira ya, ini ekosistem mana? Sawah, hutan, apakah laut? Sawah, ya, karena ada tikus, ada rumput dan ulat dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, coba sekarang kita membayangkan, andai kata ya, andai kata ini tikusnya, Pak Guru kan nggak suka tikus karena mengganggu rumah, sering masuk rumah, gitu. Terus misalnya Pak Guru membunuh tikusnya, Pak Guru jebat, Pak Guru racun, kan tikusnya berkurang, ya toh. Kalau tikusnya berkurang, ya, terus apa yang terjadi kepada ular? Ularnya bagaimana? Populasinya menurun. Kenapa kok menurun? Betul sekali, karena makanannya juga berkurang, otomatis tidak ada yang dimakan. Kalau tidak ada yang dimakan akan mati. Nah, terus itu kan ular, apakah berpengaruh juga kepada uang? Berpengaruh. Kenapa kok bisa berpengaruh? Makanannya elang berkurang juga karena ularnya tadi mati, tidak mempunyai makanan. Itu ya. Terus elangnya, elang kalau tidak ada yang memakan, bagaimana dia terus? Mati dengan sendirinya. Kemudian diapakan? Diurai. Ya, sari-sari makanan dari elang ini, ya toh, kan ada gizinya. Bangkai dari elang itu kan ada gizinya, diuraikan oleh jamur, sehingga menyebabkan tanah yang diuraikan jamur ini tadi menjadi subur. Terus pengaruhnya apa tanah yang subur? Padinya makin banyak, rumputnya makin subur, ya toh. Jadi dia berputar terus, saling melengkapi, saling membantu. Nah, karena itu kalau ada salah satu dari rantai makanan ini kok rusak atau terganggu, maka semuanya akan terganggu. Itu nggih. Ya, terima kasih untuk kelompok kinestetik. Kita kasih W dulu ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, terima kasih. Silakan balik tempat duduk, tetap dipakai ya. Terima kasih. Selanjutnya, nah, tadi kan kita sudah belajar dengan beberapa gaya. Ada yang dengan gambar, yaitu visual. Ada yang dengan cara menyanyi, dengan audio visual. Ada yang dengan bermain peran, atau yang dikenal kinestetik. Nah, sekarang Pak Guru punya tugas untuk anak-anak semua. Nanti dikerjakan secara berkelompok, dibagi tugasnya dari kelompok masing-masing. Pak Guru kasih waktu 20 menit. Itu ya, didiskusikan, dikerjakan bersama-sama supaya selesai. Audio visual, yaitu membuat portofolio panorama. Untuk yang kelompok visual, nanti kalian tugasnya yaitu menggambar, membuat gambar sebuah rantai makanan. Nanti silakan dipilih, mau yang ekosistem sawah boleh, laut boleh, hutan juga boleh. Silakan didiskusikan satu kelompok. Oke, bagus, berjalan bagus. Silakan menggambar yang bagus. Good.
berkontribusi, ya, ikut bekerja kelompok. Ya, silakan didiskusikan. Oke. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil produk dari masing-masing kelompok. Mulai dari siapa dulu dari kelompok kita setting dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kinestetik akan meluncurkan produk dari kelompok kinestetik, yaitu satu Ekosistem mana ini? ekosistem sawah. Sawah. Oke, yang pertama. Nah, itu tadi ya presentasi dari kelompok kinestetik tentang ekosistem mana ini? Sawah, hutan, laut, sawah. Ya, kita kasih W dulu. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Tepuk tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi contoh lagi sebuah rantai makanan ekosistem apa ini? Sawah. Sawah. Kita kasih W lagi yuk. Kasih W. Wow. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Ekosistem apa ini? Laut. Oke, kita kasih W lagi ya. Kasih W. Wow. Terima kasih. Oke, hari ini tadi ya kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Kita belajar apa anak-anak hari ini? Rantai makanan. Di rantai makanan ada apa saja tadi? Yang pertama, tikus sebagai apa? Yang paling awal apa? Produsen. Benar. Terus yang kedua ada konsumen. Yang satu. Kemudian yang ketiga, selanjutnya atau konsumen puncak. Benar sekali. Terus yang terakhir pengurai. Itu tadi sebuah rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Proses makan dan dimakan. Untuk apa? Untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhan energi untuk bertahan hidup. Nah, itu tadi pelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya Pak Guru akan membagikan soal. Ya, soal LKPD dikerjakan masing-masing sendiri-sendiri ya. Waktunya cukup 5 menit saja. Kasih nama, nomor. Kita taruh dulu. Oke, sudah 5 menit. Pak Guru akan meminta ke tiap-tiap kelompok kalian. Kita sudah di akhir pembelajaran. Nah, kita masuk ke refleksi kesimpulan dari pembelajaran pagi hari ini. Kita pagi hari ini sudah belajar apa saja tadi? Yang pertama, rantai makanan. Terus, peran dari sebuah hewan, ya toh. Peran dari sebuah tumbuhan, ya toh. Ada apa saja tadi perannya? Produsen,
pengurai ya. Khusus yang konsumen ada beberapa tingkat, bisa sampai 3 tingkat. Nah, itu tadi hari ini kita sudah belajar tentang rantai makanan ya. Kita tahu bahwa semua makhluk hidup itu saling membutuhkan satu sama lain ya untuk bertahan hidup, yaitu dengan cara makan dan dimakan. Contohnya tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri ya, dia bisa memasak sendiri sehingga dia menjadi yang namanya produsen. Nah, kemudian kalau hewan itu tidak bisa memasak sendiri ya, maka dari itu hewan butuh hewan lain atau tumbuhan lain untuk bertahan hidup. Dan ya pada akhirnya hewan puncak, konsumen puncak itu akan mati dan diuraikan oleh pengurai ya. Contohnya ada jamur dan lain sebagainya. Itu tadi pelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Itu ya. Selanjutnya, nah ini setelah melakukan pembelajaran pagi hari ini, nanti kalau senang teriak senang sambil jempol ya, dan seterusnya. Itu ya, kita yang semangat sebelum penutupan. Ayo, apa yang kalian rasakan hari ini? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk menutup pembelajaran pagi hari ini ya. Nah, di awal tadi kita kan menyanyikan sebuah lagu nasional. Di akhir kita juga bernyanyi. Lagunya lagu daerah. Nah, kita nyanyi bersama-sama nggih. Yang semangat. Lagunya Suwe Orak Jamu. Bisa sambil tepuk tangan. Tadi rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang harmoni dalam ekosistem atau rantai makanan. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita masih tetap di rantai makanan dengan materi yang lebih dalam lagi. Anak-anak bisa mempelajari buku LPHS di rumahnya masing-masing untuk pertemuan berikutnya. Belum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Ya, duduknya yang rapi. Kemudian Mas Rafa silakan disiapkan berdoa. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.